Hai, jumpa lagi dengan saya Titi Utami di Titi Utami Channel. Nah, buat yang baru bergabung di sini, channel ini membahas tentang pendidikan. Jadi, dengan channel ini, semoga anak-anak dapat belajar dari rumah dengan nyaman dan menyenangkan. Buat yang baru bergabung, jangan lupa di-subscribe, like, dan share channel ini agar saya semakin semangat untuk berkarya demi anak-anak Indonesia yang saat ini belajar dari rumah. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian mendapat informasi-informasi terbaru dari saya. Baik, kita langsung saja pada materi hari ini. Sesuai dengan di judul, hari ini saya akan membahas contoh soal menghitung luas lingkaran. Sebenarnya, video ini berkaitan dengan video penjelasan saya sebelumnya tentang unsur-unsur lingkaran. Buat yang belum nonton video penjelasan mengenai unsur-unsur lingkaran, linknya akan saya tulis di description box atau klik di pojok kanan atas video ini. Sebelum kita masuk pada contoh soal, mari kita mengingat terlebih dahulu tentang unsur lingkaran. Salah satunya adalah jari-jari dan diameter lingkaran. Jari-jari dan diameter lingkaran ini berkaitan erat dengan rumus menghitung luas lingkaran. Coba perhatikan gambar ini dan gambar ini. Nah, gambar yang pertama ini adalah gambar diameter lingkaran. Sedangkan gambar yang kedua adalah gambar jari-jari lingkaran. Lalu, apa hubungan antara kedua gambar tersebut? Jadi, hubungan kedua unsur tersebut adalah jari-jari yang merupakan setengah bagian dari diameter lingkaran. Sedangkan diameter merupakan 2 kali dari jari-jari lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Jadi, jika kita tulis dalam sebuah rumus matematika, maka jari-jari yang dilambangkan dengan R atau disebut dengan radius sama dengan diameter dibagi 2. Sedangkan diameter sama dengan jari-jari dikali 2. Lalu, apa hubungannya kedua unsur tersebut dalam menghitung luas lingkaran? Jadi, dalam menghitung luas lingkaran, kita akan menggunakan kedua unsur tersebut di dalam rumusnya. Untuk itu, kita harus tahu terlebih dahulu yang mana yang digunakan sebagai jari-jari dan yang mana yang dimaksud dengan diameter lingkaran. Serta ini juga akan berpengaruh pada penggunaan nilai pi, yaitu 22/7 atau 3,14. Nah, mari perhatikan lagi gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah gambar satu lingkaran penuh. Gambar yang ini adalah gambar 3/4 lingkaran. Kemudian gambar ini adalah gambar setengah lingkaran. Dan yang terakhir adalah gambar 1/4 lingkaran. Bagaimana rumus menghitung luas lingkaran? Jadi, rumus menghitung luas lingkaran adalah L sama dengan pi dikali jari-jari dikali jari-jari, atau dapat ditulis L sama dengan pi dikali R kuadrat. Nah, dari rumus ini dapat kita gunakan untuk menghitung luas satu lingkaran penuh, 3/4 lingkaran, setengah lingkaran, dan 1/4 lingkaran dengan cara jika dia merupakan
satu lingkaran penuh, maka rumus yang kita gunakan adalah tetap, yaitu L sama dengan Pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Atau dapat ditulis L sama dengan Pi dikali R kuadrat. Sedangkan jika dia adalah gambar 3/4 lingkaran, maka di rumusnya kita akan menambahkan dengan 3/4. Jadi rumusnya akan ditulis L sama dengan 3/4 dikali Pi dikali R dikali R. R di sini adalah jari-jari. Atau dapat kita tulis L sama dengan 3/4 dikali Pi dikali R kuadrat. Begitu juga pada gambar setengah lingkaran dan 1/4 lingkaran. Jika pada gambar setengah lingkaran, maka rumusnya L sama dengan setengah dikali Pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Sedangkan jika 1/4 lingkaran, maka rumusnya L dikali 1/4 dikali Pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Nah, baik, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal yang pertama, yaitu gambar satu lingkaran penuh dengan jari-jarinya adalah 7 cm. Ingat penjelasan saya sebelumnya, jika jari-jari atau diameter lingkaran merupakan kelipatan dari 7 atau pembagian dari 7, maka nilai Pi yang akan kita gunakan adalah 22/7. Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita tulis dulu rumusnya. Karena dia satu lingkaran penuh, maka kita menggunakan rumus L sama dengan Pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Karena jari-jarinya adalah 7 cm, maka Pi yang kita gunakan adalah 22/7, kemudian dikali jari-jari 7 cm, dan dikali jari-jari 7 cm. Nah, di sini 22/7 dikali 7 dikali 7. 7 bisa kita bagi dengan 7 pada 22/7. 7 dibagi 7 maka mendapat 1. Sehingga dapat kita tulis perubahannya 22 dikali 7 dikali 1. Sekarang tinggal kita kalikan. 22 dikali 7 adalah 154 dikali 1, maka dia tetap menjadi 154 cm. Karena ini menghitung luas lingkaran, maka jangan lupa menjadi 154 cm persegi. Kemudian contoh soal yang kedua. Nah, di sini saya masih juga mempunyai gambar satu lingkaran penuh tapi dengan diameter 20 cm. Nah, kita gunakan rumus yang di awal. Karena yang diketahui adalah diameternya, maka kita cari dulu jari-jarinya. Jari-jarinya adalah R sama dengan diameter dibagi 2. Sama dengan diameternya kita ganti dengan angkanya.
adalah 20 cm dibagi 2. Maka kita dapatkan jari-jarinya adalah 10 cm. Baik, di sini kita sudah dapatkan jari-jari 10 cm. Berarti jari-jari ini bukan kelipatan dari 7 atau pembagian dari 7. Maka nilai pi yang kita gunakan adalah 3,14. Rumus yang kita gunakan untuk menghitung satu lingkaran penuh adalah L sama dengan pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Mari kita masukkan angkanya. Pi-nya 3,14 dikali jari-jarinya adalah 10 cm dikali 10 cm. Mari kita kalikan. 3,14 dikali 10 jadi 31,4 cm. Kemudian dikalikan 10 lagi menjadi 314 cm persegi. Baik, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Nah, di sini saya mempunyai gambar 3/4 lingkaran dengan jari-jari adalah 14 cm. Maka rumus yang kita gunakan adalah L sama dengan 3/4 dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Kita masukkan angkanya. 3/4 dikali pi yang mana yang kita gunakan? Perhatikan jari-jarinya. Karena jari-jarinya adalah 14 yang merupakan kelipatan dari 7, maka pi yang kita gunakan adalah 22/7. Kemudian dikali 14 dikali 14. Nah, di sini kita akan membagi 14 kita bagi dengan 7. Sama-sama dibagi 7. Maka 14 dibagi 7 menjadi 2. Sedangkan 7 dibagi 7 menjadi 1. Kita tulis perubahannya. 3/4 dikali 22 dikali 14 dikali 2 cm. Nah, yang mana lagi yang bisa kita sederhanakan? Di sini yang bisa kita sederhanakan lagi adalah nih, 2 dengan 4. 4 dibagi 2 jadi 2. Sedangkan 2 dibagi 2, 1. Kita tulis perubahannya. 3/2 dikali 22 dikali 14 dikali 1. Kemudian dari sini masih bisa kita sederhanakan. 14 dibagi 2 mendapat 14 dibagi 2 menjadi 7. 2 dibagi 2 menjadi 1. Sehingga kita tulis perubahannya. 3 dikali 22 dikali 7 dikali 1 cm. Nah, 3 dikali 22 jadi 66. 66 dikali 7 sama dengan 462. Dan kita kalikan 1. Masih tetap 462 cm persegi. Baik, kita lanjut ke contoh yang keempat. Nah, di sini saya masih mempunyai gambar 3/4 lingkaran dengan jari-jari adalah 5 cm. Maka rumus yang kita gunakan adalah luas sama dengan 3/4 dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari.
Nah, mari kita masukkan angkanya. Kita perhatikan gambar. Karena jari-jarinya adalah 5 cm yang bukan merupakan kelipatan dari 7 atau pembagian dari 7, maka pi yang kita gunakan adalah 3,14. Kalau kita tulis 3/4 dikali 3,14 dikali 5 cm dikali 5 cm. Nah, kita tulis lagi 3/4 dikali. Nah, karena di sini adalah ada 2 angka di belakang koma, yang berarti angka ini adalah pecahan dari 314 per 100. Kita tulis 314 per 100 dikali 5 cm dikali 5 cm. 3,14 di sini saya rubah menjadi 314 per 100 agar mudah nantinya dalam kita membagi. Baik, kita tulis. Kita lanjutkan. 100 bisa dibagi dengan 5. 100 dibagi 5 jadi 20, 5 dibagi 5 menjadi 1. Kita tulis perubahannya. 3/4 dikali 314 per 20 dikali 5 cm dikali 1 cm. Nah, di sini 20 masih bisa kita bagi lagi dengan 5. 20 dibagi 5 menjadi 4. 5 dibagi 5 menjadi 1. Sini kita tinggal tulis lagi perubahannya. 3/4 dikali 314 per 4 dikali 1 cm kali 1 cm. Sebenarnya 1 cm ini boleh tidak ditulis. Ini agar lebih jelas saja, sehingga saya tulis kembali bagaimana perubahannya. Nah, tinggal kita kalikan. 3 dikali 314 menjadi 942 dan 4 dikali 4 dikali 4 menjadi 16, sehingga 942 dibagi 16 menjadi 58,875 cm persegi. Jika kita bulatkan 2 angka ke atas, jika kita melakukan pembulatan ke atas menjadi 58,88 cm persegi. Baik, kita lanjut ke contoh nomor 5. Nah, di sini saya mempunyai gambar setengah lingkaran dengan diameter sama dengan 28 cm. Nah, di gambar ini menunjukkan diameternya adalah 28 cm. Sebelum kita masuk untuk menghitung luas lingkaran, mari kita mencari dulu berapa jari-jari dari gambar setengah lingkaran ini. Dengan cara R sama dengan diameter dibagi 2. 28 cm dibagi 2 menjadi 14 cm. Jadi jari-jarinya adalah 14 cm yang merupakan kelipatan dari 7. Baik, kita masuk ke rumusnya. L sama dengan setengah. Kenapa setengah? Karena ini merupakan gambar setengah lingkaran. L sama dengan setengah dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Setengah dikali pi yang kita gunakan adalah 22 per 7 dikali 14 cm dikali 14 cm. Bisa kita sederhanakan. 14 kita bagi dengan 7 menjadi 2, 7-nya 1. Sedangkan 14 yang ini bisa kita sederhanakan juga, kita bagi dengan 2. Jadi 14 kita bagi 2 menjadi 7. 2
2 dibagi 2 menjadi 1. Sehingga kita tulis perubahannya 1 dikali 22 dikali 7 dikali 2 cm. Sehingga mendapat jawaban 308 cm persegi. Contoh yang keenam, gambar setengah lingkaran dengan diameter sama dengan 4 cm. Nah, diameternya adalah 4 cm. Sama seperti tadi, kita cari dulu jari-jarinya. R sama dengan diameter dibagi 2. 4 cm dibagi 2 sama dengan 2 cm. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, kita lihat jari-jarinya bukan merupakan kelipatan dari 7 atau pembagian dari 7. Maka pi yang kita gunakan adalah 3,14. Kita masukkan ke rumus. L sama dengan setengah dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Setengah dikali 3,14 dikali 2 cm dikali 2 cm. Kita bisa sederhanakan 2 cm yang paling belakang kita bagi dengan 2 di pecahan 1/2. 2 dibagi 2 menjadi 1, ini juga 1, sehingga kita tulis 1 dikali 3,14 dikali 2 dikali 1 cm. Sehingga 1 dikali 3,14 tetap 3,14 dikali 2 menjadi 6,28 dikali 1 cm tetap menjadi jawabannya adalah 6,28 cm persegi. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang ke-7. Gambar 1/4 lingkaran dengan jari-jari 28 cm. Kita langsung tulis ke rumusnya. Luas sama dengan 1/4 dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Ingat ya, kenapa kita tambahkan 1/4? Karena gambarnya merupakan gambar 1/4 lingkaran. 1/4 dikali 22/7. Ingat kenapa kita menggunakan 22/7? Karena jari-jarinya merupakan kelipatan dari 7. Sehingga pi yang kita gunakan adalah 22/7 dikali 28 dikali 28. Kemudian kita sederhanakan. 28 kita bagi 7 menjadi 4. 7 dibagi 7 menjadi 1. Sehingga kita tulis perubahannya 1/4 dikali 22 dikali 28 dikali 4. Kemudian ada lagi yang bisa kita sederhanakan agar mudah dalam kita menghitung. 28 ini bisa kita bagi lagi dengan 4. Sehingga menjadi 1 dikali 22 dikali 7. Karena tadi 28 dibagi 4 menjadi 7. Kali 7 dikali 4. Tinggal kita kalikan. 22 dikali 7 dikali 4 adalah 616 cm persegi. Nah, sampai sejauh ini apakah sudah mengerti atau masih bingung? Kita lanjut ke contoh soal yang ke-8. Perhatikan gambar. Nah, gambar ini adalah masih gambar 1/4 lingkaran, namun dengan jari-jari 4 cm.
Sama seperti tadi, kita masukkan ke rumusnya, yaitu luas sama dengan 1/4 dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari. 1/4 dikali 3,14. Kita gunakan 3,14 karena jari-jarinya bukan merupakan kelipatan 7 atau pembagian dari 7. Maka kita gunakan pi-nya 3,14 dikali 4 cm dikali 4 cm. Kemudian bisa kita sederhanakan. 4 cm dibagi dengan 4 pada pecahan 1/4. 4 cm dibagi 4 jadinya 1 juga 1. Maka kita tulis perubahannya 1. Mungkin saya tidak akan menulis 1 yang di depan ini. Kita langsung ke 3,14 dikali 4 dikali 1 cm. Sehingga jawabannya adalah 3,14 dikali 4 adalah 12,56 cm persegi. Nah, demikianlah beberapa contoh soal yang dapat kita bahas pada hari ini. Namun sebelum saya mengakhiri video ini, mari kita menguji kemampuan pemahaman kita hari ini dengan jawablah 2 soal berikut ini. Yang pertama, Pak Wayan memiliki kebun berbentuk lingkaran dengan panjang jari-jari kebun tersebut 35 meter. Berapakah luas kebun yang dimiliki oleh Pak Wayan? Yang kedua, Bu Putu membeli sebuah kue berbentuk setengah lingkaran dengan diameter 15 cm. Berapakah luas kue yang dibeli oleh Bu Putu? Nah, selamat belajar dan selamat mencoba. Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan. Sampai jumpa di video penjelasan saya selanjutnya.